warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar Al-Islam dan tentunya anak-anak silakan untuk mempersiapkan diri dengan menyiapkan niat, kemudian menyiapkan buku paket maupun LKS-nya. Nah, jika sudah, silakan untuk anak-anak untuk bersiap diri menggunakan sikap yang sempurna untuk kita mulai dengan terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Baik, sudah siap? Jika sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu dengan melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca bacaan basmalah tadi kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar dan tentunya dapat menjadi pemahaman yang mendalam untuk anak-anak semua. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar pada bab 2, yaitu dengan judul beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak silahkan untuk membuka buku paketnya pada halaman 25, buku paket yang ini ya. Oke. Silakan dibuka buku paketnya halaman 25 dan kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembahasan hari kiamat. Baik, sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita akan belajar terlebih dahulu dimulai pada halaman 29 ya. Nah, pada halaman 29 pembahasan yang pertama adalah meyakini datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih? Ya, hari kiamat itu adalah hari yang terakhir ada di dunia, itu ada di bumi, gitu ya. Nah, seluruh makhluk akan mengalami mati atau punah. Nah, manusia akan meninggal. Bahkan tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, dan semua benda-benda akan rusak dan seluruhnya itu akan binasa dari dunia ini gitu. Nah, tapi kalau semuanya rusak, siapa sih yang abadi? Nah, yang abadi hanyalah Allah, tidak ada yang lainnya. Walaupun kita berlari sejauh mungkin, walaupun kita berlari secepat mungkin, atau kita bersembunyi dimanapun, ketika hari kiamat itu datang, pasti kita akan mati. Pasti kita akan binasa. Dan itu tidak akan terjadi pada Allah. Jadi satu-satunya yang akan abadi hanyalah Allah SWT. Itu ya. Nah, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan itu kan disebut hari kiamat. Nah, hari itu pasti akan datang. Tetapi hari kiamat itu tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah saja tidak tahu, gitu. Tidak diberitahu oleh Allah. Jadi itu benar-benar hanya rahasia Allah. Tetapi kita diberikan beberapa informasi bahwa hari kiamat itu mempunyai tanda-tanda. Karena nanti juga kita akan bahas hari kiamat itu ada berapa dan tanda-tandanya seperti apa, kemudian kita harus bersikap seperti apa. Nah, maka kita harus tahu dulu hari kiamat itu apa sih, seperti apa sih gambarannya hari kiamat gitu. Nah, hari kiamat itu karena tidak diketahui oleh siapapun, seperti halnya pada Quran Surat Al-A'raf ayat 187, yang artinya mereka menanyakan kepada mu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Atau kapankah terjadinya? Nah, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selain Dia. Dia itu adalah Allah. Jadi tidak ada yang tahu, bahkan Nabi Muhammad saja tidak tahu. Baik, kita harus selalu bersiap-siap nih, karena tidak ada yang tahu hari kiamat itu akan datang kapan, maka kita harus bersiap-siap. Dengan cara apa sih kita bersiap-siap? Ya, salah satunya adalah dengan beribadah sebaik mungkin, dengan melakukan akhlak-akhlak terpuji dan menghindari akhlak-akhlak tercela. Baik,
Karena hanya dengan beriman dan beramal soleh, nah ini akan mendapatkan manusia itu akan mendapatkan pertolongan pada hari akhir itu, atau yang biasa disebut dengan syafaat, gitu ya. Nah, dahsyatnya hari kiamat itu membuat manusia akan lupa dengan apa segala yang dimilikinya, baik itu harta, keturunan, kemudian keilmuan dan lain sebagainya. Dia akan lupa. Nah, setiap orang itu akan sibuk mencari kesalahan dirinya sendiri dan tidak sempat untuk memikirkan orang lain. Jadi benar-benar yang dipikirkan itu hanya dirinya sendiri. Itu pada hari kiamat. Nah, kemudian bahkan manusia itu lupa terhadap anak maupun bayi yang digendongnya. Gambaran dahsyatnya kiamat itu ada di Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Nah, artinya adalah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, pada hari itu manusia itu seperti kupu-kupu yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Nah, itu adalah kisah yang diceritakan hari kiamat itu pada Quran surat Al-Qari'ah. Jadi manusia itu berlari ke sana kemari mencari pertolongan dan tidak memikirkan orang lain, yang penting aku selamat, kayak gitu. Nah, itu seperti kupu-kupu yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung itu penuh dengan bencana, jadi ada yang meletus dan lain sebagainya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Pasti anak-anak sudah bisa membayangkan nih, bulu-bulu yang dihambur-hamburkan itu seperti apa. Jadi rusak semuanya, gak ada yang terselamatkan, gitu. Nah, kemudian kita juga akan memaknai nih, iman kepada hari kiamat itu maknanya apa sih? Mungkin anak-anak yang sering TPA masih ingat nih, rukun iman itu ada 6. Nah, iman kepada hari kiamat itu ada di dalam salah satu rukun iman tersebut, yaitu pada rukun iman yang ke berapa ya? Masih ingat? Iya, rukun iman yang ke-5. Baik, dengan ini Allah SWT itu berfirman, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang itu di dalam kubur. Dari dalam kubur dibangkitkan semuanya. Nah, itu berdasarkan Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari nih, nama-nama hari kiamat itu ada berapa sih, gitu. Jadi hari kiamat itu kan hanya satu, tetapi ada rangkaian hari kiamat. Ada namanya hari akhir atau yaumul akhir, kemudian ada hari kebangkitan, yaumul ba'as. Sebelum hari kebangkitan ada yaumul barzah atau pada alam kubur, kemudian yaumul ba'as, hari kebangkitan, kemudian ada yaumul mahsyar, hari pengumpulan, kemudian ada yaumul mizan, hari penimbangan, yaumul hisab, hari perhitungan, dan yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, gitu ya, kita akan coba mencatat dulu supaya anak-anak bisa nanti menghafalkan ada hari kiamat tuh ada apa aja sih, gitu ya. Oke, kita tulis dulu hari kiamat. Oke, 1. Yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, kemudian ada yaumul mizan,
yaumul hisab dan yaumul jaza. Nah, oke. Ini adalah nama-nama lain dari hari kiamat. Yang pertama ada yaumul akhir, kemudian ada yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, dan yaumul jaza. Oke. Yaumul akhir adalah hari akhir. Yaumul barzah itu alam kubur. Nah, alam kubur ini adalah hari di mana orang-orang menunggu sebelum ditiupkannya sangkakala. Jadi orang-orang yang meninggal sebelum kita itu menunggu di alam kubur gitu ya. Nah, belum langsung ke akhirat, belum langsung ke surga atau neraka, tetapi tetap akan menunggu kita sampai pada hari kebangkitan gitu. Nah, kemudian ini ada hari kebangkitan. Kemudian ada hari perkumpulan, penimbangan, Nah, ini adalah macam-macam hari akhir. Yang pertama ada yaumul akhir, yaitu hari akhir. Kemudian yaumul barzah, alam kubur. Yaumul ba'as, hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan itu adalah seperti halnya yang diceritakan tugasnya malaikat Israfil, yaitu peniup sangkakala. Jadi sangkakala itu pernah diceritakan bahwa akan ditiupkannya 2 kali. Yang pertama itu akan mematikan seluruh manusia, mematikan semuanya, dan kemudian yang kedua adalah membangkitkannya. Nah, setelah dibangkitkan itu mereka tidak lagi saling mengenal. Nah, bahkan mereka hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian mereka setelah dibangkitkan itu dikumpulkan, atau yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Nah, hari perkumpulan ini terjadi di padang mahsyar. Padang mahsyar itu pernah diceritakan bahwa di sana adalah di bawahnya itu seperti seng yang panas sekali itu kalau matahari atau panas api itu mendekat. Nah, kemudian pada yaumul mahsyar atau padang mahsyar itu tadi di bawahnya seng, kemudian ketika dia tidak berbuat baik yang banyak, maka matahari itu akan semakin didekatkan pada dirinya itu. Tetapi ketika dia berbuat baik yang banyak, maka otomatis akan ada awan yang melindungi dirinya itu. Jadi ada awan yang memayunginya, gitu ya. Nah, itu pada yaumul mahsyar atau hari perkumpulan. Jadi hari perkumpulan itu adalah hari untuk menunggu dia dihitung amalnya atau dia ditimbang amalnya. Nah, setelah dia mendapatkan giliran untuk mendapatkan rapot untuk penimbangan itu, maka dia datanglah ke yaumul penimbangan atau hari penimbangan yaumul mizan gitu. Nah, di situ ditimbang berapa amal baiknya, seberapa amal buruknya, kemudian dihitung, dihisap gitu. Hitung. Nah, setelah itu, setelah mengetahui semuanya, berapa kebaikannya, berapa keburukannya, apakah lebih banyak keburukannya atau kebaikannya. Nah, kemudian setelah mengetahui semuanya, setelah menerima rapot itu, maka dia kemudian ada proses yaumul jaza atau hari pembalasan. Nah, hari pembalasan ini adalah hari yang sangat lama, yaitu ketika di dunia itu seperti 100 atau 1000 tahun di dunia, maka itu hanya 1 hari di akhirat. Nah, oleh sebab itu kepada anak-anak silakan untuk berbuat baik, banyak-banyaklah berbuat baik kepada siapapun.
sehingga nanti amalan baik kita dapat lebih banyak daripada amalan buruk kita. Bahkan kita bisa meminimalisir amalan buruk sehingga kita tidak mendapatkan rapot yang amalan buruknya banyak, gitu ya. Baik, kita lanjutkan karena kita sudah membahas nama-nama lain hari kiamat. Nah, kemudian kita akan membahas tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu apa aja sih? Nah, tapi sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu nih macam-macam hari kiamat itu. Nah, kalau ini tadi kan nama lainnya, ada nama lain ini itu. Kemudian kita akan membahas tanda-tanda hari kiamat itu berdasarkan macam-macam hari kiamat. Oke. Kita hapus dulu ya. Macam hari kiamat. Yang pertama ada sugro, ada kubro. Nah, jadi hari kiamat itu ada dua. Ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Gitu ya. Nah, kiamat kecil ini tanda-tandanya adalah seperti adanya bencana yang ada di alam gitu. Kita tulis ya, ada bencana. Bencana atau musibah. Nah, selain itu apa anak-anak? Coba dilihat di buku paket atau LKS-nya. Nanti pasti anak-anak tahu apa aja sih tanda-tandanya gitu. Kemudian yang kedua ada selain bencana itu kematian. Oke. Ini adalah tanda-tanda kiamat dari sugro atau kecil. Nah, bencana itu seperti misalnya adanya gempa bumi, tsunami, kemudian tanah longsor, banjir. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Nah, selain itu ada apa? Selain itu ada kematian, kemudian ini menjadikan pengingat untuk seluruh manusia bahwa kiamat itu pasti datang gitu. Nah, ketika kematian itu ada, berarti kita sudah melewati yang namanya tanda-tanda kiamat kecil gitu ya. Nah, kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro itu tanda-tandanya apa sih? Oke, kita tulis ya. Yang pertama, muncul Dajjal. Dajjal itu apa sih? Siapa yang tahu? Ya, Dajjal itu adalah salah satu makhluk yang dia itu berusaha untuk merusak bumi pada hari kiamat. Nah, ciri-cirinya adalah dia seperti manusia, tetapi hanya mempunyai mata satu dan di atas matanya itu tertulis huruf kafaro. Kayak gini. Nah, kafaro. Ini ya. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi bahwa di sini ada matanya satu, kemudian di atasnya ada tulisan kafaro gitu. Nah, barang siapa yang melihat Dajjal itu maka dia akan menjadi pengikut Dajjal tersebut gitu ya. Nah, kemudian selain itu apa sih tanda-tanda hari kiamat kubro gitu. Nah, selain itu ada matahari terbit dari barat. Matahari terbit barat. Iya. Jadi matahari itu terbit dari arah barat. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Nah, biasanya kan terbit itu dari arah mana nih? Timur. Iya, benar sekali. Dari arah timur. Nah, pada hari kiamat ini matahari itu akan muncul atau akan terbit itu dari arah barat.
Nah, selain itu adanya merajalela kebodohan, kemudian ada ini ya, tak tulis aja, kebodohan, perzinaan, kemudian selain itu ada binatang melata di bumi. Ya, jadi ada munculnya Dajjal, kemudian matahari terbit dari barat, kebodohan dan perzinahan itu merajalela. Ada munculnya binatang melata di bumi, yaitu Dabatul Ard. Nah, itu adalah binatang yang melata di bumi. Nah, ini adalah beberapa contoh atau tanda-tanda dari kiamat kubro. Kalau ini tanda-tanda dari kiamat sugro. Nah, itu ya bisa difahami semuanya. Jika bisa kita lanjut dari materi perilaku iman kepada hari akhir. Nah, ketika seseorang itu beriman kepada hari akhir, maka dia akan senantiasa untuk meningkatkan ketakwaannya. Ketakwaannya kepada siapa? Itu kepada Allah, dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Nah, kemudian orang ini juga akan menyayangi dan membantu fakir miskin, gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyayangi dan memelihara anak yatim piatu, kemudian anak yatim maupun anak piatu, gitu. Dan kemudian dia bersikap atau berakhlak yang baik kepada siapapun, baik kepada tumbuhan, kepada hewan, maupun kepada sesama manusianya. Nah, kemudian yang terakhir, dia akan patuh dan menghormati orang tuanya agar dapat menjadi anak yang soleh dan solehah, gitu ya. Supaya apa? Bisa mendapatkan surganya Allah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari perilaku itu dan beberapa materi dari hari kiamat, apa sih hikmah yang dapat kita ambil gitu. Nah, salah satunya yang pertama adalah menyadari bahwa semua makhluk itu akan mati, akan binasa. Nah, kecuali siapa tadi? Kecuali Allah SWT sebagai Tuhan dan pencipta alam semesta. Kemudian menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia itu baik atau buruk itu akan menerima balasannya atau akan mendapatkan balasannya gitu. Jadi keburukan sebiji zarah pun akan dihitung gitu. Kebaikan sebiji zarah pun akan dihitung, akan dibalas. Jadi apapun perbuatan kita pasti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di akhirat nanti. Baik, kemudian meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah dan memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran, serta meyakini bahwa kebaikan itu akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Dan yang terakhir adalah dia bisa mengendalikan diri. Agar apa? Agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya lebih suka main-main, tidak suka dengan beribadah, lebih suka belanja ke sana ke sini gitu. Nah, ketika kita beriman atau kita bisa mengambil hikmah dari belajar tentang hari akhir ini, maka kita akan mementingkan akhirat daripada dunia gitu. Jadi kita akan lebih beribadah, lebih takwa lagi, lebih disiplin gitu. Itu adalah hikmah dari belajar tentang materi hari kiamat. Nah, itu tadi yang bisa Bu Atin sampaikan untuk kesempatan hari ini. Kita akan lanjutkan materi pada sesi berikutnya, pada video selanjutnya. Nah, silahkan untuk anak-anak untuk jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa komen jika kalian belum paham materi pada hari ini. Nah, untuk terakhir kita akhiri terlebih dahulu pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama melafalkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita belajar bersama ini dapat
meningkatkan keilmuan kita, dapat meningkatkan kefahaman kita, dan tentunya dapat menjadikan waktu kita lebih bermanfaat lagi. Silakan untuk anak-anak memperkaya pengetahuan tentang hari kiamat maupun keilmuan yang lainnya, bisa melalui YouTube saya maupun bisa melalui buku-buku pelajaran yang lain. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.